Hai, sobatbola.com. Aduh, udah lama banget nih ketemu lagi bareng saya mewakili bola.com dan Bola.net di program Lebih Dekat. Nah, sekarang saya sedang mau mewawancara sosok yang spesial. Iya, Yusa Nugraha. Halo, Kak. Apa kabar? Halo, baik Yusa. Apa kabar? Udah berapa lama di baik. Jakarta? Ini udah sebulan lebih lah, iya. sebulan lebih. Ini sebenarnya kita sama Yusa ini aku kayak nostalgia gitu loh. Jadi tahun 2015 itu kita sering ngeliput Yusa ini waktu di Belanda kan. Iya, waktu betul. masih bermain di Belanda, usianya dulu waktu kalau nggak salah 14 tahun di Betul. Feyenoord. Nah, Feyenoord, dulu iya. Sekarang sudah besar anaknya. sudah berapa tahun sekarang Yusa usianya? Sekarang udah 23 tahun. 23 tahun. Oke. 23 tahun. Nah, Yusa ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan netizen karena apa? Dia adalah salah satu sosok orang YouTuber, dia punya channel YouTube yang wawancara pemain-pemain diaspora Indonesia yang ada di Belanda. Betul. Dan yang diwawancara tuh sekarang jadi semua gitu loh. Jadi Iya. namanya Yusa, terus aku Yusa kan ya ampun belum masih kecil sekarang udah gede ya. Gitu. Oke, Yusa sekarang bisa ceritain nggak awal kamu di Belanda pindah waktu masih dulu kecil pindah terus berkarir di Feyenoord terus sampai usia berapa kembali ke Indonesia dan sebagainya. Ini panjang nih ceritanya. Panjang. Gak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Oke. Seru. Nah, mungkin aku awal ke Belanda itu karena orang tua ada kerjaan di Belanda kan. Terus diajak waktu usia 7 tahun itu diajak ke Belanda sama orang tuaku sama kakakku. Jadi kita ke Belanda, terus saat itu aku di Indonesia itu belum aktif main bola, jadi belum suka main bola juga. Nah pas ke Belanda itu pas aku sekolah di sana itu setiap habis sekolah selesai ada kayak ekskul gitu. Ekskul, nah ada kayak banyak lah pilihannya, bisa sepak bola, boxing, basketball, banyak lah. Terus aku pilih sepak bola karena teman-teman ngajakin, ayo ikut sepak bola aja, ya udah aku ikut kan. Dari situ malah suka sama sepak bola gitu. Jadi setiap break sekolah kita main bola gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ke ayah, ya aku suka main bola nih gitu. Pengen main di klub juga kayak teman-teman juga main di klub waktu itu. Nah itu waktu aku 8 tahun lah. Terus ya udah jadi kalau di Belanda tuh di setiap area kayak apa ya kompleks gitu mungkin ya. Itu pasti ada lapangan, ada klub juga. Tapi klubnya masih amatir. Jadi belum profesional. Ya udah habis itu ayah daftarin ke ya salah satu klub di dekat rumah namanya VV Akshout. Itu masih klub amatir lah. Itu aku mulai dari U8 sampai U12. Nah di situ tuh kayak ya dididik lah, dibina lah dari usia muda kan. Kalau di usia muda itu masih lebih ke fun aja. Jadi main di posisi-posisi beda juga, kita kayak pelatih juga eksperimen. Yusa ini lebih baik main di mana ya gitu, lebih bagusnya gitu kan. Terus pas di usia 12 udah mulai kompetitif, jadi udah main full lapangan. Kalau di U8 gitu tuh masih setengah lapangan. Kalau di U12 udah full sama ada offside gitu. Jadi lebih kompetitif lah mulai 12 ke atas gitu. Nah pas di usia 12 itu aku pindah ke klub karena sempat ikut Talent Day ADO Den Haag. Jadi klubnya Rafael. Klubnya Rafael ADO Den Nah, Haag. aku ikut Talent Day gitu. Talent Day itu kayak programnya ADO Den Haag gitu ya? Iya, kayak school gitu, Talent Day school gitu. Nah, banyak anak kan. Ada scout juga otomatis. Nah, terus scoutnya bilang kayak mungkin kamu ada potensi nih, tapi kayaknya kamu harus main di level yang lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Akhirnya pindah ke klub SVV Scheveningen. Nah mereka main di lebih tinggi lah levelnya. Nah di situ main setahun, posisiku pindah dari back kiri, back tengah. Di sana di sana jadi gelandang dulu. Gelandang bertahan, terus gelandang nomor 8. Habis itu karena aku sering ngegolin tuh. Sering ngegolin sama pasti ada assist gitu setiap pertandingan. Dicoba di striker. Karena juga waktu umur aku 12 tuh paling tinggi. Mungkin pernah dengar dijulukin jerapah Asia nggak? Iya. Itu jadi dulu aku paling tinggi pas usia 12. Jadi ditaruh di striker. Terus ngegolin terus. Habis itu dilirik sama ada KNVB. Jadi timnas Belanda regional. Dilirik sama mereka. Tapi sayangnya cuma main 2 ronde terus nggak lanjut.
Nah selain itu ada Ado Denak juga, balik lagi mereka scout aku kan. Cuma setelah 2 ronde juga nggak lanjut. Akhirnya ada Feyenoord yang datang. Iya. Feyenoord datang, terus trial aku seminggu latihan sama 2 match. Terus kebetulan bagus mainnya kan, bagus. Kamu jadi striker di situ? Di situ dipindah posisiku malah, dipindah dari striker ke winger kanan. Oh, tapi golnya banyak tuh. Jadi Iya, kalau karena kan musim 2015 iya, 2016 betul. jadi top skor. Betul. Di situ pelatihnya lihat aku cepet kan larinya, terus coba dia di winger. Terus bener di winger. Habis itu main di Feyenoord di musim pertama itu di divisi 2. Nah itu kita main promosi ke divisi 1. Oh iya. Divisi 1. Nah setelah itu aku masih tetap di U15 waktu itu. Kan waktu aku masuk di Feyenoord itu umurku 13. Iya. Nah itu aku masuk di tim U15. Oh jadi udah Masih bisa 2 tahun main. 2 tahun main. Nah, di tahun kedua itu main di divisi 1. Terus itu jadi top skor, jadi asis juga banyak. Iya, banyak asis dan top skor tim ya. Top skor tim. Jadi itu di Feyenoord selama 5 tahun lah. 5 tahun. Akhirnya pas usia U18 kalau nggak salah. Itu di pre-season, di pramusim. Itu pas match uji coba. Nah, itu kena cedera. Ankle ya dulu ya? Lutut. Oh, lutut. Cedera lutut. Akhirnya itu yang sampai setahun, kamu iya, recovery setahun bener. kan? Itu harus off 2 musim malah itu, 2 musim sepak bola. Itu cedera lutut, harus operasi. Terus setelah 2 tahun baru bisa main bola lagi. Okay. Tapi di jangka waktu aku recovery itu juga harus lanjutin kuliah kan. Oh iya. Nah, kuliah terus habis kuliah udah selesai udah lulus harus balik ke Indonesia gitu. Jadi Yusa ini kuliahnya teknik sipil, Iya, main bola juga, dan sekarang jadi YouTuber. Waduh, iya. udah jangan multi talent. Iya. Kalau orang Jawa bilang multi talentan. Aduh, jadi, nah sekarang nih Yusa balik ke Solo, terakhir kayaknya ikut Persis Solo ya? Terakhir ya, benar. Ini tuh waktu kamu cedera, kalau nggak salah kamu dapat panggilan timnas U19 zamannya Fahri Husaini, bener nggak? Bener. Nah iya Itu nih, sayang, jadi, ya itu sayang cederanya itu. cedera ya, kita nggak bisa. Nggak bisa datang. Nah sekarang Yusa cerita nih, awalnya dia kan punya apa namanya konten YouTube, iya. Obrolan ringan. Obrolan ringan dan Iya. itu konten siapa yang pertama kali Obri sama kamu siapa? Pemain diaspora Indonesia. Pertama itu Mace Oh, Mace Silvers. dulu. Sekarang juga kan lagi ya nggak booming sih, cuma udah berapa tahun terakhir ini Iya. Mace kan dirumorin. Dia join nggak nih, setiap gitu. tahun ada rumor Mace Iya, terus ya, tapi belum bener. jadi nih. Bener. Habis itu Mace pertama. awal-awal Mace, ada Kevin Jadi, juga ya? Mace, Kevin Dix, terus Shane, terus Ragnar, Justin Hubner. Mereka itu awal-awalnya. Yang sebelum ada proyek naturalisasi. Iya, belum Itu. ada dulu zaman Belum dulu. ada. Zaman Covid kan? Covid. Ya, jadi itu aku mulai Obri. Itu karena ya Covid itu terus Gabut kan, nggak ada kegiatan di rumah juga terus akhirnya inget tuh kayaknya dulu aku pas di Feyenoord pernah main lawan pemain yang ada Indonya, ada darah Indo kan, Mace Silvers. Coba aku hubungin lah gitu. Terus aku lihat di podcast di YouTube kan di Indonesia belum ada nih kayak sama pemain sepak bola. Kamu seumuran nggak sama Miss? Seumuran nggak? Seumuran. Iya seumuran, iya. Ya pasti ada ketemunya sih. Iya. Siapa yang pernah ketemu bareng? Maksudnya pernah Kalau main bareng Mace sama Nathan. satu tim atau Bukan, jadi lawan? jadi lawan. Oh. Jadi lawan. Ada kok foto. Kalau sama Mace ada foto di Facebook juga ada kayaknya. Kalau Nathan ada di Instagramku ada. Masih Soalnya kecil. kan aku kan pemain penyerang terus Nathan back. Nathan back jadi langsung ketemu. Mace juga back kan ketemu. Mace back juga ketemu juga gitu. Iya. Gitu. Jadi berawal dari gabut. Iya, awalnya dari itu coba kan. Terus pas upload rame lama-lama. Iya, oh ya udah deh iya, kayaknya. iya. Coba deh terusin cari pemain-pemain lain gitu. Jadi kalau di sana itu kan karena banyak orang Indonesia di Belanda, jadi kayak Iya. dari mulut ke mulut kan, Iya. orang tuanya bahkan misalkan ini ada darah Indonya nih gitu. Bener. Aku kira pertama juga nggak banyak, ternyata malah banyak banget. Jadi, Banyak banget. banyak Jadi banget. memang, jadi waktu dulu saya pernah ke Belanda juga kan, kalau Iya. naik
tram sore-sore Tram. itu banyak banget Banyak anak-anak kan? kecil yang latihan bola di SSB kali ya, Iya. latihan bola, mukanya Jawa-Jawa, Mukanya setengah Jawa. Jawa, setengah Jawa gitu, Iya. setengah Jawa, setengah Maluku gitu kan, banyak banget. Iya benar. Jadi kalau kamu cari sendiri tuh siapa yang punya darah Indo atau Ada yang cari sendiri dapat kayak info. Mace sama Nathan gitu, itu karena kebetulan ya tau lah, terus ayah juga bilang kalau ada darah Indonesianya gitu ya. Terus Kelvin juga, Kelvin Verdong yang kemarin habis baru Oh ada- iya, baru banget ya baru jadi banget WNI. itu lucu juga tuh ceritanya Kelvin. Gimana ceritanya? Kalau Kelvin itu kan itu lama kan dia nggak ada yang liput kan ceritanya. Terus pas Aubrey-nya itu pas lagi break gitu loh, jadi nggak ada yang apa jawab mau Aubrey atau enggak gitu kan. Terus kebetulan kayaknya dulu ayah pernah bilang ke aku nih pas aku direkrut Feyenoord, nah itu ada pemain yang dikontrak dari akademinya ke senior, namanya Kelvin Verdong. Kayaknya ayah tuh pernah bilang dia tuh ada dari Indonesianya gitu. Terus coba deh aku cari IG-nya gitu, terus ternyata dia sekarang main di NEC kan. Terus dia main full terus. Iya, main full terus. Kayaknya bagus deh kalau buat senior kan, apalagi main di liga top Belanda. Terus klub NEC kan lagi naik juga kan, nomor 6 kalau nggak salah. Aku coba DM, terus dari semua pemain dia yang cepet banget. Oh gitu. Langsung jawab, terus aku tanya, kamu ada darah Indonesianya kan gitu, aku dengar di media. Terus iya ya benar gitu. Oh enggak nih kamu interview sama aku gitu, biar Indonesia juga bisa mengenal kamu lah lebih baik gitu kan. Terus akhirnya interview kita obrolan ringan kan. Dari situ terus setiap Aubrey kan aku pasti ada pertanyaan tentang timnas kan. Jadi apa udah dihubungin gitu kan. Terus kebetulan saat itu dia udah dihubungin, jadi lagi proses udah sama Pak Erik gitu kan, lagi proses buat naturalisasi. Cuma kan nggak ada yang tahu. Iya. Tahu di Aubreyku dia bilang kayak gitu kan. Terus pas aku upload, Ya keceplosan dong dia. ceplosan itu. Nah, terus pas aku upload langsung booming semua media repost kan beritanya. Terus habis itu pas semuanya udah booming tuh, dia WA ke aku, bro kayaknya aku terlalu banyak nih ngobrolnya gitu. Gitu. Aduh lucu juga ya. Nah, Berarti Aubrey paling seru sama siapa? Kalau menurut Kalau Aubrey paling seru sama Jay sama Ragnar. dia itu lucu banget loh Lucu dia. banget, ya. Lucu banget dia tuh malah dia yang kadang interview balik Yusa kan. Iya, Terus bener. ditanyain makanan favorit sambil minum juga nggak apa-apa karena Oh iya, siap. ditanyain makanan favorit terus dia buka kulkas. Buka kulkas. Bawa ya, sate. bener. Bawa sate, bawa kasih tahu apalah bawa box apa gitu lah. ini apa namanya pastel. Iya, Nih om aku pastel, nih yang sate. masak. Aku sampai nonton sampai ketawa loh itu. Iya. Om aku masak bikin pastel, Iya. bikin sate dan literally itu orang Indonesia banget. Itu udah DNA Indonesia apa Pak? Pakai plastik. Iya, pakai plastik. Satenya ditaruh di plastik terus Iya. nunjukin gado-gado gitu kan. Bener. Iya. Pasti sama Jay. Kalau sama Jay pasti lama kalau Aubrey. Udah 3 kali sama Jay. Dia orangnya kepoan juga sih ya. Orangnya iya baik juga, tanya balik terus ya humble banget orangnya, baik. Iya. Selalu dijawab juga kalau misal aku WA gitu kan. Oh gitu. Pasti Tapi kamu awal kontak DM-nya? DM selalu aku sih. DM terus kalau ya ada yang jawab, ada yang nggak jawab. Oh iya. Kebetulan dia jawab pas dulu itu kan, terus seru banget sama Jay. Yang paling berkesan ya Iya, sama Jay Jay. sama Ragnar. Ragnar. Iya. Itu. Yang masih sering kontakan sekarang siapa? Kontakkan Ragnar sama Jay. Oh iya dua Ragnar itu sama ya. Jay masih Iya. Kelvin juga masih juga. Kemarin juga ketemu kan di GBK, di Madia. Oh iya. Cuma ketemu foto. Oh iya. Nah sekarang nih Yusa kan besar di Belanda ya. Berapa tahun berarti itu? 7 dari umur 7 sampai 7 sampai 20 13-an 13-an tahun gitu dan Iya. kamu secara langsung kamu belajar sepak bola di sana. Ada nggak sih yang kayak common things sepak bola Indonesia dan Belanda? Kalau kita ngomongin level jauh lah ya. Tapi ada nggak sih hal yang mirip gitu? Jadi kita kayak merasa kayak ada ikatan ya karena koloni ya, ikatan antara sepak bola Indonesia dan Belanda itu apa sih yang menurut Yusa yang sama atau mungkin mirip gitu? Apa? Kalau mirip mungkin ya sama-sama banyak talenta sih di Indonesia sama di Belanda. Itu Cuma poin. mungkin di sini tuh
yang kurang pembinaannya. pembinaan dari dininya masih kurang. Tapi aku yakin kalau pembinaannya itu udah bagus, jadi fondasinya bagus, pasti kita bisa lebih baik. Percaya itu. Karena kita penduduknya lebih banyak. 200 juta lebih. Iya, Belanda pasti penduduk banyak, berapa? Belanda 16 juta. 16 juta yang 4 juta 2 jutanya orang Indonesia. Iya. Jadi, iya. Jadi ada ini ya, common things-nya itu sama-sama banyak ya. talenta sebenarnya. Tapi di sini masih belum maksimal pembinaan dan kita udah berapa tahun ngikutin sepak bola Indonesia tapi ya masih stuck aja kan pembinaan. Terus kalau apa namanya? Harapan Yusa sebagai apa namanya? Kamu bisa dibilang juga main diaspora loh, karena orang tuamu diaspora. Aku, iya nggak? Setuju nggak? Kalau aku orang tua Indonesia semua sih. Iya sih, tapi kan orang Indonesia yang tinggal di luar sana. negeri, dibilangnya kan orang bisa, diaspora. Nah, bisa. harapan kamu terhadap sepak bola Indonesia itu apa? Harapanku mungkin yang kayak tadi, jadi pembinaan dari dininya lebih dimajukan lagi, diperbaiki, terus fasilitasnya juga, fasilitas umumnya diperbaiki juga gitu. Jadi kita punya tempat buat latihan sendiri ataupun itu sama klub juga gitu. Jadi otomatis kalau dari situ bagus, nanti pasti terbangun juga dari kecil kan. Seperti dibilang juga, kalau dari kecil udah terbangun nih, nanti bisa tahu pemain ini bagusnya di mana, terus karakternya seperti apa, kayak ya kita kayak bisa lihat contohnya Nathan sekarang lah. Dicoba di berbagai posisi coba di dia. posisi manapun dia bisa, karena jadi banyak pemain versatil sekarang ya kan, Kelvin juga gitu. Bener, jadi kalau dari kecil udah kayak diajarin basic-basicnya kan, otomatis semakin dia tumbuh kan pasti semakin baik juga. Iya. Dari situ pasti bisa lebih maju. Dan kompetisinya banyak banget di sana. Dan kompetisinya juga di sana selalu ada setiap tahun, reguler ada selalu. Nah di sini kan masih kurang ya, mungkin cuma turnamen gitu kan, turnamen berapa bulan terus selesai. Kalau di sana bener-bener ada reguler setahun, ada setiap minggu ada kompetisi, pertandingan kompetisi gitu, latihan rutin, terus masih ditambah mungkin ada turnamen juga, terus ada piala apa lagi gitu. Jadi banyak banget. Dan bahkan di level sekolahan juga kayak udah diarahin gitu. Kalau misalkan kamu pilih ekskul bola, jadi kamu udah diarahin gitu sama. Ada juga, ada ekskulnya gitu. Kita bisa belajar di situ juga gitu. Berarti pembinaannya benar-benar yang dari akar. Iya benar. Jadi mungkin kalau dari situ itu PR besar sih buat sepak bola Indonesia. Bener itu. Terus Isa kalau ngelihat sekarang nih banyak banget pemain keturunan Indonesia ya yang akhirnya jadi WNI dan gabung timnas gitu. Kalau menurut Isa gimana? Kan Isa sebagai pemain pure lokal gitu. Menurut kamu, dari kacamata kamu, apakah kayak gitu, apa namanya? Kan selama ini banyak juga yang ada beberapa pihak yang kontra gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku nggak ada kontranya sih, plus buat aku, karena kita bisa lihat sendiri lah di berapa 2 tahun belakang ini di timnas Indonesia, dari kita peringkat berapa tuh ya, 175 ya, sekarang jadi 135 dalam berapa tahun. Nah itu kan karena ada kedatangan pemain-pemain diaspora, terus pemain-pemain yang bermain di liga top lah di Eropa gitu. Jadi buat aku justru jadi motivasi harusnya buat, kalau pemain profesional di Indonesia harusnya jadi motivasi biar ini kualitas dari Eropa nih, mereka membawa juga ke Indonesia, jadi kita bisa belajar, bisa juga, apalagi nanti kita bisa mengimbangi atau lebih bagus. Nah disitu kan pasti ada persaingan yang sehat tuh, jadi kita lebih bagus, nanti pemain dari Eropa ingin lebih bagus lagi, terus kita ingin lebih bagus lagi. Jadi saling bersaing gitu. Saling naik pasti. Ya diambil positifnya lah, apapun itu kalau diambil positifnya itu kan pasti bagus. Bener. Dan pemain ya disebut naturalisasi kan punya bukan kan? Ya itu naturalisasi itu prosesnya. Iya benar. Tapi karena mereka juga berdarah Indonesia, ya mereka orang Indonesia gitu kan. Mereka punya hak yang sama gitu. Iya. Gak ada bedanya. Iya benar. Gitu. Itu kalau dilihat sekarang itu pemain diasporanya tuh sangat banyak dan impactnya besar banget gitu. Benar.
Dan Yusa ini banyak yang netizen yang kepo ya. Iya. Netizen yang kepo tuh dikirain Yusa ini agennya PSSI apa gimana ya? Karena pemain-pemain yang diwawancara sama dia tuh sekarang Iya. jadi semua gitu. Emang benar Yusa jadi agennya Kalau PSSI? agennya PSSI enggak, belum ada kontak juga sama PSSI. Cuma mungkin lebih ke ya jembatan antara pemain ke Indonesia lah, negara iya. Indonesia gitu. Dan mereka semuanya punya niat membela timnas yang benar-benar tinggi. Yang paling kepo siapa? Yang paling kepo tentang Indonesia gitu? Indonesia Lewat kamu? Jens, Jens Raven, yang sekarang yang ada di Toulon tuh, Jens Dion, terus Kemaya dulu, JXS gitu, Ragnar itu, mereka semuanya kepo ya? Iya, kepo banget. Iya. Menarik. Terus ini kegiatannya apa sekarang bisa selain YouTube? Kalau sekarang di Jakarta ini, di Jakarta. karena juga latihan. Oh, latihan ya. Agenku ada lapangan kan, the forum namanya dekat sini. Jadi aku di sana latihan private lah, persiapan buat musim depan Liga 1. Gitu. Berharap apa namanya rencana di tim Liga 1? Iya, benar. Insya Allah. Sudah ada yang calling Liga 1? Belum sih, karena mungkin masih belum mulai ya. Iya, belum mulai, baru aja selesai. Baru aja selesai kan. Jadi ya saat ini latihan dulu aja, persiapin yang terbaik lah. Insya Allah ada jalan rezekinya. Iya, amin. Tapi tetap Obri jalan terus dong. Obri insya Allah tetap jalan. Iya, soalnya itu yang ditunggu-tunggu. Termasuk saya juga salah satu penggemarnya. Waduh, thank you. Soalnya lucu-lucu. Waktu sama Tristan juga lucu kan. Tristan tuh kepo, Tristan yang Ajax itu. Oh, kalau Tristan belum pernah? Bukan. Udah kurang aku lihat. Di mana? Di YouTube kamu. Tristan belum pernah belum sih. Ya? Belum. Emang? Belum ada. Kan kayaknya cuma kamu doang deh yang wawancara aku, tapi emang belum. Belum. Kalau Tristan belum pernah. Tapi pernah. Apa mungkin bukan kamu, aku salah lihat kali ya? Mungkin kayaknya bukan deh. Belum pernah kontak-kontakan? Kalau kontak belum, tapi kalau adiknya Tiji udah pernah ya? Tijani pernah. Adiknya pernah. Tijani belum? Tijaninya belum. Tapi dulu sempat kontak sih. Ada. Cuma habis itu mungkin dia karena udah di Belanda ya. Iya. Nggak bisa. Iya, udah. Kalau sama Tristan belum. Oh, belum ya? Pernah ketemu sih. Pas aku latihan di Feyenoord, kebetulan dia lagi mungkin ada trial. Nah, dia lihat latihanku gitu. Tapi belum ketemu, soalnya sebelum latihan dia udah pergi gitu. Oke. Gitu. Ya pokoknya Obri harus jalan. Siapa nih yang terdekat, siapa yang mau di-Obriin? Terdekat yang kemarin udah ada sih pemain Telstar namanya Damien van Dijk. Untuk kedepannya mungkin Delano van Rijden, Delano Ladan. Terus ya ada pemain setim sama Ragnar, tapi masih muda dia, baru 16 tahun tapi udah debut di Tuh, tim. dia tuh udah kayak talent scouting gak sih? Iya kan? Itu kamu tahu, kayak kan masih U16 itu kan? Iya. Kamu taunya dari mana? Dari Kalau mungkin sekarang lebih mudah karena ada media-media bola kan yang liput gitu. Jadi di sana media-media di media Indonesia kan belum banyak, maksudnya yang U16 gitu. Ada. Atau kadang juga ada teman yang bilang gitu. Atau supporter ini yang request gitu kan. Suka gitu memang. Banyak yang request. Oh, Yusa, ini dong Obri sama ini. Iya, benar gitu. Obri sama ini. Ya tinggal aku coba hubungin kan. Kalau mereka jawab ya bisa Obri gitu. Ya, tapi karena kalau kamu yang Obri kan sesama pemain bola akan lebih cair, karena obrolannya itu nyambung. Bahasanya mungkin kebanyakan memang dari Belanda sih. Iya, kebanyakan dari Belanda. Iya, kebanyakan dari Belanda. Pernah nggak yang di luar Belanda? Di luar Belanda pernah. Ada Elkan. Oh iya, Elkan pernah. Elkan pernah. Terus apa lagi ya? Elkan itu dulu kalau nggak salah 4 tahun yang lalu juga. Iya, sebelum dia TC di Korea itu. Oh iya. Terus ada yang dari Amerika pernah juga. Iya. Tapi memang banyak banget sih pemain keturunan Indonesia di Belanda, banyak banget kan? Banyak banget. Loh, kalau yang kayak kamu banyak nggak di Belanda yang orang tuanya dua-duanya WNI, terus anaknya main bola di sana? Ada kok. Ada banyak. Okay. Tapi kalau di level profesional masih jarang. Oke. Masih jarang. Nah, tadi menarik nih kata Yusa tadi,
waktu di sana pernah ada talent scout dari KNVB. KNVB ya. Kok bisa kan? Kamu WNI gitu. Bener. Nah mungkin waktu itu karena masih di usia di bawah 18, jadi hal seperti itu masih memungkinkan lah. Oh jadi ibaratnya Belanda juga lagi nyari pemain naturalisasi. Jadi, Orang gitu, iya kan? Jadi makanya sekarang kelihatan kan pemain-pemain di Belanda itu darahnya campuran, hampir semuanya campuran kan. Bener. Jadi pokoknya yang kompetisi di Liga Belanda itu ada kesempatan, pasti ada kesempatan. Karena itu scoutingnya yang banyak di setiap regio pasti ditugasin ada scouting lah dari klub-klub atau dari itu tadi timnas regional. Menarik sih ini fakta menarik bahwa KNVB juga melakukan scouting dari berbagai negara, bahkan mungkin mereka udah tahu kamu pure WNI gitu, nggak ada darah Belandanya gitu, tetap di talent scout. Tapi tetap aja dikasih kesempatan. Ada kesempatan. Ya. Menarik. Oke. Yusa kalau ngelihat timnas sekarang dengan kekuatannya kan udah beda banget ya sama dulu. Sekarang banyak pemain di klub-klub top. Jay baru saja di Serie A, terus Kevin juga di klub top. Menurut kamu peluang paling nggak nanti kita lolos Piala Dunia? Harapannya ada peluang nggak menurut kamu? Ada peluang nggak? Menurutku ada sih, pasti peluang ada lah. Apalagi sekarang timnas udah semakin performanya semakin bagus, terus semakin banyak pemain juga yang interest buat join timnas, dan pemain-pemainnya juga bermain di liga top, terus masih muda juga. Jadi peluangnya pasti masih ada. Kalau mungkin di Piala Dunia yang ini yang 2026 belum bisa, pasti nanti nextnya ada peluangnya lebih besar lagi. Aku yakin. Pemainnya muda-muda. Iya. Ya. Oh, aduh seru banget ya ampun. Aku tuh udah terakhir ke Belanda tuh tahun berapa gitu yang benar-benar ngelihat yang itu kalau naik bus, naik tram sore-sore tuh banyak main anak-anak kecil main bola gitu. Dan banyak banget orang Indonesia di Belanda gitu. Makanya kalaupun nanti kedepannya kan ini banyak ada yang berjenjang nih. Ada yang maksudnya yang muda-muda, setengah muda, terus yang junior-junior juga mulai dipanggilin gitu. Tapi kalau ini pun juga udah mulai ada kontroversi ya, karena kan ini yang muda-muda dipanggilin terus yang pemain-pemain muda Indonesia tuh mau dikemanain gitu. Kalau dari kacamata Yusa gimana? Ya menurutku itu tadi, jadi buat aku kalau mereka pemain profesional pasti jadi motivasi buat mereka. Jadi buat lebih kerja keras lagi di klubnya, terus mungkin juga buat masa depan Indonesia. Jadi federasi bisa lihat tuh ya apa yang harus dibenahin lagi agar pemain-pemain yang di sini punya kesempatannya lebih juga, punya persiapan juga sama pemain di Eropa gitu. Jadi pemain lokal pasti bisa lebih naik lagi, bisa lebih meningkat lagi lah. Amin, semoga ya Pak Erik, tolong Pak pembinaan Pak, kompetisi please Pak Erik please kompetisi dibenahin karena kan talent Indonesia tuh banyak banget loh, dari ujung ke ujung loh, banyak loh. Tapi kayak ini ada proyek sih sama PSSI, sama tuh? KNVB itu yang KNVB keren proyeknya Yusa sama bukan, yang Pak Erik yang di IG itu kayaknya mau kerjasama sama KNVB juga kan. Kalau kerjasama sih kayaknya udah dari dulu juga udah sering sih kalau KNVB. Tapi mungkin kerjasama dalam bentuk apa itu kan kita belum tahu. Tapi kalau kita sama-sama berharap kompetisi dan pembinaan. Pembinaan dan infrastruktur ya kan di Belanda kan lapangan banyak tuh. Lapangan banyak, bagus, terawat gitu. Infrastruktur juga harus. Gimana kalau bandingin infrastruktur di sini sama sana? Infrastruktur sepak bola ya masih belum sih, tapi udah mulai bagus. Di sini udah mulai banyak ya. Di Solo juga pertama aku datang di Persis itu cari lapangan susah itu buat latihan kan, karena waktu itu COVID juga, jadi buat lapangan yang bagus itu susah karena ditutup kan. Tapi sekarang di lapangan di Solo Sriwedari juga udah bagus kan? Sriwedari bagus, terus lapangan-lapangan di kota juga bagus semuanya. Dulu masih harus jauh ke Sukoharjo atau sampai ke Boyolali yang naik itu. Oh ya, Yusa ini asli Solo ya? Orang tua juga asli Solo. Asli Solo. Dan bisa 3 bahasa?
Iya. Indonesia, Belanda, Inggris. Bisa. Bahasa Jawa bisa nggak? Udah lupa? Iso, Siti. Sitinya udah wagu ya, udah logatnya udah lain gitu. Tapi orang tua masih di Belanda? Orang tua masih di Belanda. Oke. Kamu bolak-balik? Enggak sih, enggak. Kan kalau ke Belanda pasti pengennya agak lama kan. Iya. Gitu, Makan jadi. waktu juga perjalanan. Kalau cuma sebentar, Maneman. eman-eman. Bener. Oke, Yusa, makasih banget. Diminum dulu dong. Oh iya. Siap. Thank you banget udah mau ngobrol sama bola.com. Jangan lupa netizen subscribe. Subscribe YouTube-nya Yusa. Kamu kalau mau lihat video-video pemain diaspora yang dulu yang masih pada kecil-kecil. Masih pada kecil-kecil kan? Masih pada kecil-kecil ada di YouTube-nya Yusa. Itu. Oke, sip. Sampai ketemu lagi. Dadah. Thank you, Kak. Sama-sama.